Cinta itu memikirkan yang dicintai, bukan hanya kemarin dan kini, tapi nanti. Mari kita berbicara tentang masa depan, agar hari esok yang dijelang bukan suatu kesengsaraan. Ada hal yang jelas harus dipersiapkan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindarkan. Bila engkau lelaki, engkau harus tahu arah saat melangkah. Bila engkau perempuan, seharusnya tahu bagaimana bertingkah. Kita bicara masa depan karena ia tidak semudah yang diperkirakan pemuda-pemuda yang lalai. Juga tidak sesulit yang diceritakan perempuan-perempuan yang bercerai. Setiap muslimah tentu saja menginginkan lelaki yang bertanggung jawab, yang menghargai kelebihan kebaikannya, dan yang memaafkan kealpaan kekurangannya. Muslimah selalu menanti lelaki elok, akhlak, padan rasa, yang memiliki kelembutan dengan anaknya, dengan istrinya dia mesra. Muslimah mana yang tidak mendambakan lelaki yang bisa mengawalnya jauh dari neraka dan membimbingnya menuju surga Allah. Lelaki mana yang tidak suka dengan wanita cerdik cendekia lagi berparas menawan, yang lisannya seanggun geraknya. Lelaki yang baik pasti menyukai wanita lemah lembut lagi santun, pintar membahagiakan suami dengan masakan dan perhatian, tidak tamak pada harta, dan selalu menjaga kehormatan. Lelaki mana yang tidak memimpikan wanita yang mendukungnya dalam kebaikan dan mengeluarkan kebaikannya? Dirindukan bila ditinggal, dan menyenangkan bila berjumpa. Sialnya kita hidup di zaman kapitalisme yang mengajarkan lelaki dan wanita masa kini untuk memperhatikan fisik bukan isi, memperhatikan badan bukan iman. Kapitalisme menjadikan kebahagiaan materialistis sebagai tujuan tertinggi, hingga membuat lelaki sejati dalam pandangan Islam menjadi barang yang sulit. Hedonisme, anak kandung kapitalisme, sukses menjadikan lelaki hanya peduli pada nikmat sampai pada kulit. Wajar bila kita melihat di mana-mana lelaki jadi miskin tanggung jawab dan fakir komitmen. Bagi lelaki yang tidak lulus ujian tanggung jawab dan komitmen, merekalah yang akhirnya masuk dalam jurusan pacaran. Cinta disempitkan dalam arti pacaran, yang terbatas pada rayuan palsu dan gandengan tangan. Padahal, pendamping yang soleh tiada pernah didapatkan dari proses pacaran, karena kesolehan dan kebatilan jelas bertentangan. Hak dan batil tidak akan pernah bertemu, bagaikan fata morgana yang janjikan kebahagiaan semu. Bagaimana bisa lelaki yang sudah memahami pacaran itu perbuatan yang dilarang oleh Allah memaksa dengan berbagai alasan agar engkau berbagi dosa dengannya, melawan Allah? Lalu, yang seperti ini bisa dijadikan panduan setelah menikah? Coba pikirkan baik-baik. Sebelum menikah saja, dia sudah berani berbuat maksiat. Lalu, apa yang menghalanginya berbuat maksiat setelah menikah? Jika sebelum halal saja sudah berani katakan sayang padamu, jangan heran bila suatu saat nanti setelah menikah ia berani katakan itu kepada wanita lain, toh sama-sama bermaksiat kepada Allah. Jika sebelum akad saja ia sudah berani melabuhkan tangannya pada tubuhmu, jangan heran bila setelah menikah ia mampu lakukan itu pada wanita lain, toh sama-sama dosa kepada Allah. Yang tiada takut dosa saat sebelum menikah, jangan harap ia takut dosa setelah menikah. Coba sekali lagi pikir baik-baik. Apa yang menghalangi lelaki atau wanita untuk berselingkuh di kemudian hari? Bila pengawasan pasangan yang menghalanginya berselingkuh, mudah sekali mencari jalan untuk tetap berselingkuh. Bila nilai-nilai adat dan hati nurani yang menghalanginya berselingkuh, nilai-nilai adat serta hati nurani bisa berubah dengan suara terbanyak. Satu hal yang membuat lelaki atau wanita mustahil berselingkuh adalah pengawasan Allah. Bahwa Allah selalu ada dan melihat semua perbuatan hambanya. Kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya dan dia pun selalu bersama Allah. Kesadaran bahwa Allah akan menghisap segala amal, setiap amal yang dia buat dan dia tinggalkan. Kesadaran bahwa dia terhubung dengan Allah. Lelaki yang dengan berpacaran dia ridho laksana fata morgana, saat berbuat dia berkhianat, dan saat berjanji dia ingkar. Lelaki yang tak berani menikahi ibarat calo kereta api, tak peduli urusan engkau sakit, yang penting dia sudah sikat.
Lelaki berpacaran jelas miskin tanggung jawab karena pacaran memang tidak mensyaratkan tanggung jawab. Saat pacaran dia berikan 1000 alasan untuk merenggut kehormatan dan engkau akan melihat dia sulit diajak bicara saat engkau sudah berikan apa yang dia inginkan. Wajar bila saat sudah serumah, lelaki semacam ini lisannya penuh dengan dusta karena saat pacaran dia sudah melatihnya. Tak heran, sungguh tak heran, saat pacaran ia berani hianati Tuhan, maka hianati pasangan sangat mudah baginya. Jalan yang baik diawali dengan perbuatan yang baik, bukan sebaliknya. Jalan pernikahan yang mulia pun tidak diawali dengan pacaran yang nyata-nyata dilarang Allah. Ketaatan kepada Allah yang merupakan nyawa setiap bahtera rumah tangga haruslah dilatih dari awal. Pasangan yang baik juga datang dari awal yang baik. Tidak akan pernah bertemu lelaki yang baik agamanya dan solih dalam ibadahnya dengan jalan maksiat bernama pacaran. Bagaikan matahari yang membawa terang, begitulah ilmu dan amal berjalan beriringan. Tiada pernah keduanya berjalan berkelang. Bila satu, tiada yang lain pasti serasa kurang. Lelaki sejati dan agama adalah satu kesatuan. Karena Allah tiada berikan agama sebagai pajangan, melainkan sebagai panduan. Bukan maksud kami mengatakan bahwa lelaki sejati adalah lelaki yang pandai mengaji Al-Quran semata, tapi lelaki sejati adalah yang mengkaji dan memahami Islam. Lelaki semisal ini tidak hanya menjadikan sholatnya sebagai tali terima kasih kepada Allah, tapi juga menjadikan harta dan jiwanya berdakwah di jalan Allah. Bukan pakaian yang menandakan sejatinya, tapi sejatinya ditandakan dengan taatnya pada halal dan haram. Dia mengetahui hukum Allah, karenanya ia berikan hak istri dan penuhi kewajiban kepadanya. Hukum syariat adalah koridornya, karenanya dia tak akan pernah merugikan wanita yang menjadi istrinya. Lelaki sejati bertanggung jawab kepada umat muslim dan mendakwahkan Islam kepada mereka. Bayangkan saja, seandainya kepada umat saja dia bertanggung jawab, tentu kepada istrinya lebih lagi pertanggungjawabannya. Dia dakwahkan Islam kepada umat bukan untuk dicintai, namun itu bukti cintanya kepada mereka. Begitupun alasan menikahi istri, bukan untuk dikasihi saja, namun juga untuk mengasihi. Lisan yang menarik ia gunakan untuk berdakwah kepada umat, sepadan dengan akhlak yang ia jaga. Kepada istrinya pun tentu sebagaimana yang kita sudah duga. Lapang dadanya saat umat menolak kebenaran yang ia sampaikan dan tak tinggi hatinya bila disanjung. Bila bersama istrinya tentu ia lebih hormati dan sabar dijunjung. Bila membina umat dia tak pandang harta, tak heran sungguh tak heran apabila karena Allah dua insan berpadu. Apa yang ditakutkan bila Allah jadi pemandu? Lelaki terhormat tak akan pertaruhkan kehormatan wanita. Dia melindunginya dengan menundukkan pandangan atau mengambilnya dengan pernikahan. Lelaki sejati bukan yang banyak janji, tapi yang berani datangi wali, atau menahan diri dari perkataan yang tak pasti. Perlu muslimah pahami, lelaki sejati tak pernah ajak pacaran, karena enak sebatas masa dunia tak kaburkan yang Allah janjikan. Perlu muslimah pahami, lelaki sejati tak pernah ajarkan pacaran, karena keluarga sakinah adalah yang mereka inginkan. Bila masa depan tak sanggup tumbuhkan khawatir, setidaknya mulailah coba benak berpikir. Bila masa depan sanggup gerakan hati yang merindu surganya, perlukah alasan lain untuk bertindak sekarang juga? Udah, putusin aja.